Nah kalau kita lihat prestasi Jokowi sebagai kader PDIP kan melampaui ketua umumnya kan. Gibran pun kan masih baru dipecat kan? Kalau nggak dipecat punya wapres PDI sekarang kan? Betul, betul. Jadi memang ada egoistik yang sangat kental di sana. Jokowi sebagai petugas partai menang, ya, tapi tidak diberikan reward, malah diberikan punishment. Nah, Jokowi dipecat PDIP yang nampung banyak, yang mau nampung banyak dan mereka melihat bahwa Jokowi itu bukan kriminal. Wise men say only fool rush in, but I can't help falling in love with you. Ada satu kata tambahan. Shall I stay? Ya, itu haruskah pertanyaannya, Pak Jokowi stay? Pertanyaannya, apakah ini terlalu terburu-buru? Ya, harusnya Pak Jokowi stay aja. Iya, Shall I stay? only full rush in. Ya. Ini juga kita baru tembus setelah kita lihat lirik tadi. Iya, gua udah kebayang itu. Oh, udah. Iya, makanya gua Hebat juga lu. mendendangkan lagu itu sebelum Pas banget tuh lagu. Iya. Musikalitasnya Iya, Pak Laks datang. cocok nggak nyanyiin lagu My Way? Kalau My Way saingan Megawati. Mana Pak? Iya, Pak. Ini keputusan yang sudah pada waktunya, terburu-buru atau sudah sangat matang? Atau sebenarnya udah dari dulu harusnya dikeluarkan ini. Yang mana keputusan yang mana? Iya, memberhentikan Pak Jokowi dan kawan-kawan. Iya. Iya kan? Saya kira ada timingnya itu ada ceritanya kali ya. Nah, gimana? Ya kalau ini kan memang banyak narasi perspektif ya di sosial media mengenai pemberhentian Jokowi ya. Tapi saya punya persepsi sendiri ya secara historis kalau kita lihat Jokowi kan kader PDIP ya, yang memang yang diambil lah naturalisasi lah waktu mau jadi wali kota Solo kan. Bukannya bapaknya Pak Jokowi itu anggota Satgas PDI, Pak? Ya bapaknya. Iya. Saya nggak tahu kalau itu jawaban. Terlalu rumit. Mungkin kakeknya. Infonya gitu saya dapat. Ya kalau itu sih memang ada garis turunan nasionalis kali ya. Iya. Nah kalau di dalam sebuah organisasi, ya, anggota organisasi apakah kader lah katakan kalau di partai politik ya, yang berprestasi itu harus mendapatkan reward kan. Benar kan, itu memang suatu sistem yang baik ya. Normalnya gitu Pak. Normal memang harus begitu. Nah kalau kita lihat prestasi Jokowi sebagai kader PDIP kan melampaui ketua umumnya kan. Dalam hal misalnya jadi presiden 2 kali. Kan Mbak Mega 1 kali aja terus kalah kan. Nah seharusnya status dia bukan hanya jadi petugas partai lagi ya. Minimum jadi partner diskusi lah. Ya, Itu minimum. minimum jadi partner diskusi kalau tidak ada sistem lain untuk posisinya gitu loh. Nah, kita objektif ya. 10 tahun Jokowi jadi presiden kan yang menikmati PDIP juga kan. Banyak kader PDIP yang dijadikan menteri. Ya dari pokoknya banyak lah ikut menikmati. Nah, sebagai presiden 2 kali, logika aja nih, saya disclaimer nih, saya bukan
orang Jokowi kan bukan iya. Megawati, kita menggunakan nalar yang Kalau sehat. dulu kan orang Megawati. Iya, tapi saya emang pendiri PDIP, saya nggak bisa dipecat. Pendiri kan nggak bisa dipecat. Oh, pendiri nggak bisa ya? Ada di BPKB Pak ya. Ain males gitu kan. Kalau pendiri dipecat gimana? Iya. Ya, Co-founder. sehingga Pak Jokowi itu memiliki jaringan informasi dan juga hubungan dengan partai politik lain yang begitu terorganisir dan mesra. Ya, ketua-ketua umum partai juga berkumpul bersama dia dan intelijen negara juga. Ya, nah dia itu sudah punya advantage lah. Kalau maintenance kan, service-nya itu advantage ya. Nah, dia juga mungkin memiliki keinginan untuk mengamankan kepemimpinan nasional di tangan nasionalis, dan dia pasti sudah tahu siapa yang memiliki potensi. Karena jaringan dia dan sebagai presiden 2 kali, dan itu dia ingin mengangkat Ganjar dari kolega partainya, Ganjar dipromosikan. Iya. Lalu juga ada yang dari luar PDIP. Pak Prabowo juga dipromosikan. Nah, tapi itu mungkin apalagi Jokowi waktu itu melihat PDIP ini belum memulai mencalonkan orang nih, masih Mbak Puan ditunggu terus pollingnya, electability-nya untuk naik-naik. Nah, di situ kan agak sebuah timing yang mungkin Jokowi mengambil inisiatif, ya ingin mengawinkan Ganjar, kolega partainya, komrad lah, dan Prabowo. Ada keinginan itu ya dan terbuka juga. Kelihatannya begitu. Saya hanya melihat dia sebagai presiden yang memiliki kapasitas, kemampuan dan fasilitas macam-macam ya. Sedangkan kalau dari PDIP kan prerogatif aja kan, ya jalannya jalur prerogatif gitu loh. Iya. Nah di sini mendadak kan akhirnya Puan tidak naik-naik, Ganjar didaulat oleh Megawati tanpa konsultasi, bahkan ditutup aksesnya. Nah Harusnya kan minimal jadi tadi kalau kata Pak Alex teman diskusi. betul, harus ada. Dengan level seperti Pak Jokowi ya. Untuk mendapatkan kualitas keputusan, kita harus mendebatkan, berdiskusi bukan dengan anak buah. Kalau anak buah diskusi enggak terus kan susah. Catat terus ya. Iya, nyatet enggak gitu. Nah, saya lihat di sini ya akhirnya Jokowi melihat, sudah tahu kali kapasitas Ganjar tidak melebihi kapasitas Megawati kan. Dan diperlukan juga kalau Megawati meminta kadernya termasuk Jokowi tegak lurus. Ya pokoknya prerogatif ada di tangan dia. Nah, tegak lurus ini banyak yang mengartikan harus taklid. Ya kan? Iya. Yang mau taklid ya jarang orang pintar mau taklid gitu loh. Iya kan? Tegak lurus. Kalau taklid kan hanya kita berdosa ya kan, hanya nurut aja gitu loh. Nah setelah itu ya Mbak Mega belum memecat kan, Jokowi ceritanya singkatnya mendukung Prabowo, bukan mendukung, kalau sesuai dengan alasan pemecatannya mendukung calon lain kan. Ya. Dia tidak mendukung, dia mengatur. Berbeda gitu loh. Memang beda lah. Tapi akhirnya Mbak Mega itu kan sebagai yang memegang amanah prerogatif. Prerogatif itu kan semacam ratu yang tidak pernah salah gitu loh. Kalau prerogatif kan menjadi diktator lah istilahnya. Di situ agak kecewa. Satu, gimana kadernya kok bisa tidak nurut gitu loh. Ya,
tidak bolehlah dalam kancah kacamatanya tidak boleh ada yang tidak nurut, harus tegak lurus, bahkan harus taklid. Ya. Kedua, anaknya kok dia tidak mampu anaknya, ya susah lah sampai dia mundur. Tapi kok Jokowi mendadak anaknya yang jadi gitu loh. Ya. Sampai situ belum ada kemarahan, keputusan kan. Ya. Tetapi ketika kalah, ini Mas Ratu kalah sama kadernya gitu loh. Mulai kecewa lah. Akhirnya dipecat. Dari situ dipecat memperlihatkan bahwa saya lebih kuasa dari presiden-presiden nih. Mantan presiden 2 kali juga saya pecat. Dan yang lain-lain juga dipecat. Ya. Ya. Jadi memang yang tidak nurut-nurut itu yang menurut saya tidak taklid ya. Kalau perbedaan pendapat itu kan biasa. Tapi ya dengan kekecewaan, kemarahan itu ya, bertambah terakumulasi ketika Jokowinya menang. Calonnya menang, nggak terima, ya kan? Nah itu yang menurut saya perspektif yang kita lihat dari sejarah. Ya kalau saya lihat Jokowi sebagai kader PDIP yang sukses melebihi ketua umumnya, ya itu harus dihargai dan diberikan suatu tempat sebagai reward gitu, reward and punishment, bukan punishment aja. Itu yang kita lihat perspektif yang melihat sejarah ya alur-alur keputusan dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena Jokowi itu masih jauh lebih muda. Ini kalau kayak main bola di Liga Primer, itu kan wajar aja. Partai-partai lain ingin mengambil dia itu wajar. Saya melihat potensi dia masih besar. Ya, misalnya Golkar udah ada proksinya kan, Bahlil gitu loh. Menurut public information yang kita lihat, Bahlil kan proksinya dia. Tapi semua juga ingin kalau Jokowi mau bergabung, karena Anda bayangkan kalau sebuah partai dengan Jokowi ikut kampanye terus belusukan itu akan menaikkan suaranya di tahun 2029. Nah, saya lihat ya ini untuk teman-teman kader-kader nasionalis pada umumnya ya, bahwa menuduh orang itu merusak demokrasi. Ya. Kalau saya lihat ya, keputusan Megawati mendapatkan hak prerogatif itu juga anti demokrasi. Ya, saya terlibat dulu memberikan hak prerogatif pada ketua umum waktu kongres di Bali. Pada waktu itu situasinya ya PDI dan PDIP ya ada dualisme kan, PDI di PDIP ada dualisme. Apakah kita mau, pada waktu itu kita masih PDI, apakah kita mau ikut pemilu? Apakah Pak Harto akan menghalang-halangi kita ya karena tidak diakui sebagai pimpinan PDI? Maka dalam kongres diberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk merubah nama partai, untuk ikut pemilu, sekaligus untuk menyusun pimpinan partai DPP dan menciptakan logo partai baru. Pokoknya supaya cepat lah dalam keadaan darurat, tekanan. Nah dari situ kok berkembang dari hak prerogatif untuk melaksanakan segala-galanya. Ini untuk logo ya awalnya nih ya, kisah hak prerogatif ini sejarah. Ya, kurang lebih logo nama partai jadi ditambahin pembaruan dan kepengurusan baru gitu loh. Perjuangan. Ya, ditambahin perjuangan. Tapi kalau memberikan hak prerogatif itu dengan Mbak Mega mengatakan nanti calonnya saya yang menentukan kan. Pernah kan ngomong gitu kan. Nah, hak prerogatif itu seperti apa yang dimiliki oleh Pak Harto dulu. Ya kan dia memilih wapresnya, dia milih dirinya sendiri. Tapi Pak Harto tidak pernah gembar-gembor saya
pemegang hak prerogatif. Dia dengan cara seolah-olah demokratis gitu loh. Disuruh ini, suruh itu. Ada Akhirnya perwakilan, ada rapat, ya ada ke apa. dia juga gitu loh. Jadi nggak beda gitu loh sebenarnya. Nah jadi kalau saya lihat ya, kalau hak prerogatif yang diberikan kepada satu orang, kan kelemahan orang ada kekuatan dan ada kelemahan juga ya. Apalagi semakin dia uzur kan, kognitifnya makin lemah kan, daya cernanya juga semakin lemah. Nah kemarin kalau dilihat pidatonya, bahwa wah Kongres mau diganggu gitu loh. Mbak Mega itu masih terjebak ya dalam situasi zaman Orde Baru. Emang Kongres PDI itu partai yang selalu diganggu gitu loh, yang tidak diinginkan oleh Pak Harto. Tapi kalau sekarang ya udah tidak ada hal-hal seperti itu. Apalagi kalau dia kuat di kader-kadernya, ya nggak usah khawatir. Bukannya waspada itu juga perlu, Pak? Waspada perlu, tetapi kalau kekhawatiran terlalu tinggi dan menjadi konsumsi politis publik, itu kan saya melihat, loh kalau udah punya hak prerogatif, udah aja, gunakan aja, nggak usah ada kongres, langsung saya memilih diri saya sendiri dan buat formatur, udah. Karena itu hak prerogatif juga. Meskipun di Kongres juga hasil Kongresnya memberikan hak prerogatif pada ketua umum untuk iya kan Pak? Dan daripada buang-buang uang, gunakan aja hak prerogatifnya. Nggak usah Kongres saya lagi gitu loh. Kan bisa kan? Itu yang saya lihat dari pidato-pidatonya yang belakangan ini dan dari perdebatan orang mengenai pemecatan pada Jokowi oleh PDIP. Ya, yang mengatakan melanggar prinsip demokrasi, ya, tidak disiplin, etika. Tapi coba, kalau Anda misalnya sudah di posisi begawan lah, ya, yang memiliki advantage, kelebihan terhadap akses informasi dan kader-kader nasional, Anda bisa lihat, Anda bisa tahu siapa yang bakal menang nih. Ya. Tapi kalau misalnya nih, Pak Jokowi nurut Ganjar. Ganjar hanya dapat 16%. Kan yang jadi presiden Anies. Ya kan? Nah dia sudah melihat bahwa Pak Prabowo itu sudah dilatih, ya, jadi Menhan, sudah mengetahui birokrasi, dan di tentara juga udah berbintang. Ya, dia dukung, dia yakin menang. Gitu loh. Tapi Pak Alex pernah mengatakan bahwa Presiden Megawati ini out of touch of reality kan, terlepas dari realitas dan tadi juga menyambung itu ini imajinasinya masih imajinasi seperti Orde Baru tadi Pak Alex bilang. Itu kan imajinasi kayak gitu nggak mungkin menguat tanpa ada proses reproduksi gitu. Yeah. Jadi bagaimana sih sebenarnya prosesnya di sekitar Bu Mega sebagai orang yang pernah dekat sama Bu Mega gitu ya. Itu Bu Mega yang udah yakin itu kemudian diiya-iyakan oleh yang di bawah. Anak buah atau fakta-faktanya. Atau yang di bawah ini yang ngasih info benar gitu atau gimana sih sebenarnya? Ini Bu 1, 2, 3, 4 sehingga muncul kesimpulan seperti itu. Atau infonya sudah terfilter yang sesuai dengan imajinasinya Ibu gitu. Oh Ibu punya imajinasi ini nih, kita kasih aja sesuai agak selera gitu. Menurut Pak Alex gimana? Ya, kalau dulu saya kan bersama Mbak Mega tuh sebelum tahun 92 waktu kita pemilu, saya juga maju melalui PDI, kita kenal di situ. Dan PDI itu kan semua orang-orang yang ditugasin oleh rejim Soeharto lah sebagai informan semuanya, kecuali saya ketemu Mbak Mega ya dengan beberapa teman-teman yang benar-benar ingin membangun demokrasi ya. Nah pada saat itu Mbak Mega kalau diskusi ya diskusi kayak gini gitu loh, satu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya ada Eros Jarot, ada Sofan Sofyan, Koiki Anggi dan lain sebagainya, itu sama kita berdebat.
Tetapi sekarang itu yang satu level seperti itu sudah tidak ada. Seperti Pak Harto ketika calon wakil presidennya bekas ajudannya gitu loh. Oh iya. Udah ada generation gap gitu loh. Oke. Sama, nggak ada bedanya. Karena udah terlalu lama ini Pak ya. Iya, dan Panjang ya. PDIP yang sekarang itu kan saya juga banyak yang tidak kenal. Mungkin dulu kita duduk di sini bicara, yang lain masih di lingkaran luar nungguin gitu loh. Iya. Nah, di PDI itu Mega masih sangat feodal. Nggak ada yang berani usul tanpa ditanya gitu loh. Iya. Dan kalau ditanya jawabannya juga yang menyenangkan. Nah, ada yang berani ya sekarang itu Puan Maharani. Puan sebagai anaknya itu berani ngelawan. Iya. Maksudnya ngelawan berdebat gitu loh. Dan memaksakan kehendaknya juga berani. Dan Mega tidak bisa menolak juga. Dan yang kedua ya Budi Gunawan. Budi Gunawan itu memang dianggap sebagai expert yang dekat dengan Mega, gitu loh. Bahkan waktu saya masih di sana suka ikut rapat DPP dan ditanya pendapatnya, gitu loh. Walaupun udah jadi menterinya Pak Prabowo sekarang. Ya itulah. Nah sekarang kita lihat. Sejak Pak Laks masih di PDI katanya Bos. Iya ya Udah masih. ikut terlibat dalam Karena dialektika, beliau Pak. kan ajudan kan. Oh iya. Ya ajudan lain tidak diajak kalau rapat DPP, hanya Budi Gunawan. Tapi saya melihat bersama-sama ya Budi Gunawan dihormati oleh Ibu Mega sebagai narasumber ya dan pihak yang bisa ditanya alternatif macam-macam. Nah, memang kalau sekarang dibilang Pak BG itu bukan kader PDIP, tapi saya lihat yang dekat itu ya Budi Gunawan. Ya. Nah, Mbak Mega waktu berkuasa terlalu carried away. Carried away itu terbuai lah. Ya, terbuai dengan kekuasaannya. Tidak memikirkan strategi perencanaan untuk pemilihan kepilih lagi. Karena mungkin merasa waktu itu tidak ada yang bisa melawan dia. Terlalu populer lah, waktu 99 kan populer banget kan. Yang berani bersaing sama dia tuh nggak ada. Ya. Dan memang tidak akan popular opinion juga tidak akan yang orang bisa mengalahkan dia. Nah, akhirnya apa? Dia juga tidak menyertakan banyak kader PDIP di kabinet. Ya itu nggak tahu kenapa. Berbeda dengan presiden-presiden lain. Ya, Jokowi, Prabowo kan sampai ajudannya juga pada jadi menteri kan. Nah, kalau Mbak Mega itu hanya 2. Saya dan Pak Kwe Kian-gi. Oh, sisanya nggak ada Pak? Nggak ada. Karena beliau tidak percaya dengan kader-kader lain. Padahal banyak yang kompeten. Banyak sekali. Ada Eros Jarot, ada Roy Janis, ada Sofan Sofyan, ada macam-macam lah. Ada Mas Pram waktu itu belum menteri ya? Mas Pram belum. Sekretaris Presiden waktu itu ya Mas? Belum. Sama sekali. Mas Pram baru dijadikan sekjen. Ya. Nah, di situ kalau saya lihat sebagai elit politis kan harus punya pikiran strategis, taktis, ya kan? Mungkin karena Mbak Mega dianggap terlalu populer sebagai tokoh reformasi melawan Soeharto, dia merasa tidak ada yang bisa menyaingi. Nah, dalam politik itu orang-orang berpikir siapa makan siapa, siapa nipu siapa, ya kan? Nah, bergeraklah Pak SBY sebagai Menko Polkam. Ternyata itu tidak digubris, tidak terlalu diperhatikan. Akhirnya apa? Banyak menterinya yang ikut SBY. Kita lihat setelah SBY jadi presiden kan, Pak Budiono yang dibangga-banggakan jadi profesional, Menteri Keuangan. Pak JK jadi Wapres. Pak JK Menko-nya. Lalu Yusril juga yang dekat banget. Purnomo, Yasgiantoro, ya kan, Pak Widodo.
Oh Ya, iya betul, itu betul. Panglimanya Bu Mega ya. terus Pak Hasan Wirayuda semua Oh ini iya, satu Menlunya lanjut lagi. satu Iya, rombongan benar, lanjut gitu. Benar, Nah Mega dikadalin gitu loh. Itu kan salah siapa? Nah pada waktu itu saya pernah mengatakan pada Mbak Mega, Mbak tolong dipanggilin aja semuanya. Dia merasa wah nggak mungkin lah bisa menang gitu loh. Tapi kembali itu sejarah pertama tuh dia marah. Wong Ratu kok dikadalin gitu kan, kalah lagi kan. Nah itu marah pertama. Sampai sekarang kan nggak pernah mau ketemu dengan SBY. Iya, iya. Tapi ya SBY sebagai orang yang juga memiliki advantage dan pinter kan nggak mau taklid juga kan. Ya bukan taklid itu, loyal itu tidak harus taklid kan. Loyal itu harus kritis. Iya. Ya, tapi kalau yang di panutannya tidak ada harapan dan tidak mau dengar ya Pak, mereka mencari jalan keluar. Nah, dari situ mulai Jokowi ketika jadi presiden 2 kali dia juga mulai memikir ke depan. Wajar lah kalau menurut saya. Berarti orang belok dari Bu Mega ini nggak sekali 2 kali ya? Udah dari dulu maksudnya? Udah dari dulu. Dia mengandalkan dia sebagai pemimpin yang harus semua anak buahnya loyal, ya. Tapi kalau ada orang pandai dan orang berpotensi nggak mau begitu. Terus jadi taklid gitu kan nggak mau. Ya kan ini udah, apalagi sekarang Mbak Meganya udah semakin senior lah, udah kognitifnya juga berkurang ya karena umur dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dengan keributan ini ternyata orang dekatnya dua, Mbak Puan dan Pak Budi Gunawan sudah nyebrang Nah, nyebrang gimana Pak? ke Prabowo. Ini asumsi atau Loh, kenyataan kan jadi anggota kabinet kan? Pak Budi Gunawan? Ya, Mbak Puan juga kan karena takut undang-undang MD3 kan bisa aja dikerjain. Dia sudah melakukan pendekatan gitu loh, bahkan Lebih kompromis lah. lebih kompromistis ya. Dan mereka sudah ada zona nyaman yang tidak mau dilepas gitu loh. Tapi itu kan tokoh-tokoh penting di dalam partai. Pak BG memuji-muji Jokowi, presiden dengan popular rating yang tertinggi di dunia. Puan juga tidak pernah menyerang. Ya, yang menyerang kan Hasto aja. Ini menarik soal Hasto dia. Ya, tapi jadi kita lihat bagaimana PDIP ke depan ya. Saya lihat ada yang satu pengaruh Megawati itu akan berkurang ke depan ini 2029 karena faktor umur dan lain sebagainya. Kedua, ada yang namanya orang dekat, ya anak biologis lah, Mbak Puan. Yang saya masih lihat ada teman-teman di PDIP itu yang anak ideologis. Yang mana anak-anak ideologis Bung Karno yang ada sekarang udah semakin berkurang karena udah pada berumur semuanya. Muncul anak-anak baru yang tidak jelas. Ya, mencari zona-zona nyaman dan kedudukan aja gitu loh. Anak ideologis itu macam siapa misalnya Pak? Anak ideologis tuh ya kita ideologis ya. Misalnya Mas Guntur yang masih anak biologis juga tapi anak ideologis. Lalu yang pada meninggal ya bapaknya Ara, Sabam Sirait. Itu kan teman-temannya Bu Mega semua. Iya, ya. Yang di bawahnya Bu Mega nggak ada. Yang sekarang mungkin sedikit lah. Ya. Saya lihat, nah Kalau banyak yang ada di panggung-panggung politik mewakili PDI ini menurut Pak Laks, saya melihat kayak mereka. Bang Adian, Bang Deddy, Storus. Nah itulah dia harus belajar dari sejarah perjuangan PDIP. Dan misi daripada partai itu apa? Ya, membangun demokrasi Indonesia yang lebih efisien. Ya bukan karena kalah terus ribut gitu loh. Kalau dia menang nggak bakal ribut kok. Coba Ganjar menang nggak ribut ya. Ya kan, tapi karena udah kalah, apalagi yang bikin kalah itu dibilang petugasnya ngalahin.
kan tambah marah gitu loh. Tugasnya. Iya kan? Iya. Nah itu yang saya lihat kader-kader yang sekarang juga harus melihat bagaimana perjuangan PDIP itu. Pak, tapi dosa politiknya Pak Jokowi ke PD Perjuangan, apakah memang sebesar itu Pak? Sehingga memang hukumannya harus pemecatan gitu misalnya. Pak Laks melihatnya gimana? Sehingga narasi PDI kepada Pak Jokowi itu benci sekali. Kayaknya semua hal itu ya Pak Jokowi yang mengkoordinasi kemenangan ini, kemenangan itu, kekalahan ini, kekalahan itu Pak Jokowi lah yang mengatur dengan infrastrukturnya beliau gitu. Menurut Pak Laks ini. Ya itu kan yang tadi saya katakan, karena kekecewaan berat dia sebagai petugas kader mengalahkan ya penyandang hak prerogatif dan ketua umum yang tidak bisa diperdebatkan gitu loh. Itu juga kemarahan ya. Tapi dalam hal ya dianggap mendukung calon dari partai lain katanya kan. Loh, Pak Jokowi bukan mendukung calon partai lain, dia yang mengatur. Iya kan? Itu gimana kalau bisa mengatur, kita sebagai koleha dalam camaraderie itu kan bangga dong. Kok kader kita bisa ngatur partai lain? Iya. Loh, ya harusnya bener juga ya Pak. harusnya begitu. Harus objektif. Feodalisme itu harus ditinggalkan. Jangan menjadi acuan untuk mengambil keputusan. Harusnya jadi keberhasilan bersama nih ya. Kan kalau nggak dipecat, PDI Perjuangan punya wapres sih Pak sekarang Pak. Betul. Dia nggak misalnya Pak ya. Ganjar bisa 2 tahun wapres, udah segitu udah mateng jadi presiden. PDIP lagi, Kalau mau nasionalis. Prabowo Ganjar. Iya. Tapi kalau sekarang misalnya kayak mau rekonsiliasi, Gibran pun kan masih baru dipecat kan. Kalau nggak dipecat punya wapres PDI sekarang kan. Betul. Betul. Jadi memang ada egoistik yang sangat kental di sana, dan pengikut-pengikutnya itu ya udah taklid aja. Siapa Bu Mega? Yang anak-anak kader PDIP yang baru-baru ini. Nah, sampai ada kader yang mengatakan, wah kalau ngelawan Ibu Mega terkena karma. Itu baru mau itu saya tanyain. Misalnya salah satunya kalau saya dengar di geng-gengnya PDI ya, percakapannya misalnya, Pak Laks bikin partainya gagal gitu. Misalnya ada omongan kayak gitu. Orang yang keluar dari PDI itu pasti karir politiknya tumpes gitu, ada karmanya gitu. Betul. Itu merupakan bukti betapa mereka itu mendewa-dewakan ketua umumnya. Karma itu kalau kita melawan Tuhan, Pak. Iya kan, dapat karma dari Tuhan, bukan dari orang lagi. Dan menganggap orang gagal itu kan belum final. Ya, kita bisa menganggap, menjustifikasi orang seperti apa setelah paku terakhir di peti mati gitu, diketok gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang sampai dikatakan seperti itu. Nah, karena mereka menganggap ini sebuah dewa yang harus diagungkan, sehingga punya hak memberikan karma pada orang, dan ternyata sama Jokowi kalah. Yang kena karma siapa gitu loh. Lepas dari caranya macam-macam ya. Sekarang dikatakan ini kok sadis tapi agak benar. Tapi nah, kita pakai otak aja lah. Saya dulu bukan apa-apa, saya hanya dengan teman-teman ingin melakukan pembaruan di PDIP. Mungkin terlalu dini kali ya, orang tidak melihat ke depan. Ya, memang akan mengerti setelah sejarah terjadi gitu loh. Saya hanya ingin melakukan gerakan pembaruan sama Rojanis, Sofan Sofyan, ya, dengan Pak Abdul Majid. Itu Pak Abdul Majid dedengkotnya PDI, nasionalis itu. Dari PNI itu ya Pak ya? Iya, dan itu guru kita semua. Dan banyak lagi. Yang akhirnya dipecat karena kita nggak mau taklid dong. Kita waktu membangun PDIP bersama-sama untuk membangun demokrasi.
Ya. Nah, satu lagi, Jokowi sebagai petugas partai menang, ya, tapi tidak diberikan reward, malah diberikan punishment. Anda kalau memimpin total politik, kalau rugi terus kan dipecat dong sama pemegang saham lain. Ya, masa saya pecat diri saya sendiri. Iya, Ya, betul. atau kita bubarin aja Ya, bubar gitu lah. kan ya. Artinya apa? Organisasi itu harus ada akuntabilitas. Kalau pemilu kalah, pemilihan presiden kalah, harus bertanggung jawab dong pemimpinnya. Jenderal kalah perang ya dipecat dong, ya, sama panglima tertinggi. Komandannya pasti dipecat. Nah, kalau partai politik maju mengajukan calon presiden, berjuang mendukung, kalah, yang salah siapa? Dan yang harus bertanggung jawab siapa? Jokowi yang disalahin. Kan mestinya Mega introspeksi dong dengan teman-teman. Kok kita kalah ya? Bukannya harusnya normalnya Pak Jokowi bantu Bu Mega untuk memenangkan pertarungan, bukannya yang malah itu berlawanan. yang normal, bijaksana itu seperti itu. Ya kan? Nah, kemarin Ibu Mega juga kalah, tapi tetap jadi ketua umum. Kalau di luar negeri kalah langsung mundur, Pak. Ada urat malunya dan ada tanggung jawabnya. Benar nggak? Saya ini bukan. Tadi saya disclaimer, bukan saya benci. Ini kenyataan dan analisa. Ya mungkin berbeda pendapat ya, nggak ada masalah. Di luar negeri Bu Mega harusnya udah mundur ini berarti Pak. Kalau dari asas-asas yang normal, ya proses tata kelola yang bertanggung jawab, itu harus punya rasa tanggung jawab, rasa malu. Mengelola kalah, diberikan kesempatan memimpin kalah. Harusnya mundur dong, kasih yang muda-muda. Tapi ya itu kan yang Pak Jokowi bilang partai itu perorangan kan. Tapi di pidato beberapa waktu yang lalu kan Bu Mega kan juga sebenarnya pengen mundur nih. Iya. Aku udah pengen mundur, aku udah nggak mau nyalon lagi. Tapi Cuma karena partai dikuyo-kuyo mau diambil, aku harus memimpin paling depan. Bahkan waktu kemarin pidato juga ketika Mas Hasto kabarnya diganggu secara hukum gitu. Kapolri mau di Kapolri saya mau datengin. Kalau Mas Hasto dipanggil ada apa-apa dengan KPK, saya akan datang ke KPK. Jadi masalahnya udah di Saya personalize. dengar pidatonya kok miris sebagai teman lama ya. Miris itu pidatonya itu kalau kita lihat pola-pola pidato dan apa yang dibicarakan itu kan kayak apa stand up comedy gitu loh, kayak komika. Iya dong. Benar nggak? One way, ketawa, ada audiens yang tepuk tangan. Nah, satu hal lagi dari segi substansinya. Kalau yang ngomong di stand up comedy, kalau anak buah saya dipanggil KPK, saya geruduk KPK, itu ketawa semuanya. Tapi ini konteks orang pemimpin berbicara seperti itu. Itu kan mengatakan membuli KPK. Ya kan kalau yang ngerti hukum tidak akan pernah bicara seperti itu. Nah itu yang mestinya ada yang kasih tahu. Jangan bicara seperti itulah, ya kan? Kita memberikan contoh yang baik kepada rakyat, menghormati hukum, ya kan? Ya, jadi saya kira dari hal-hal seperti itu kita sudah melihat kognitifnya sudah berkurang. Kognitif itu dalam bahasa Indonesia itu daya kemampuan berpikir dan bertindak itu sudah berkurang. Jadi saya melihat sangat menarik sih. Ya. Kalau tadi dikatakan ya, karena terancam tidak ada lagi yang bisa memimpin, itu nggak beda sama Pak Harto. Pak Harto udah pilih terus sebagai ketua Golkar, sebagai presiden. Malah secara bulat tidak boleh lonjong. Satu orang pun anggota MPR bisa diciduk kalau tidak setuju. Itu kan aparatnya menggerak. Benar nggak semua orang milih dia? Berarti Pak Laks, ada benarnya dong misalnya pilkada kalah disuruh mundur sama ada imbauan untuk mundur dari ketua DPD misalnya yang sempat heboh desakan nyuruh Bambang Pacul mundur dari Jawa Tengah karena pilkadanya kalah gitu misalnya. Harusnya PDI menjalankan itu dong.
Seharusnya secara konsisten bukan Bambang Pacul aja yang mundur. Siapa yang kalah, terutama di dalam Pilpres kalah ya yang konduktornya, dirijennya harus mundur. Tidak hanya boleh berlaku untuk Bambang Pacul aja. Aturan itu kan harus berlaku secara umum dalam organisasi. Kalau Bambang Pacul suruh mundur ya dia cuma dijadikan kambing hitam aja, kasihan juga. Harusnya di atasnya juga mencontohkan dulu ya. Iya, aturan itu kan. Loh, kalau Pak Ari sebagai komandan tempur, kita disuruh menyerbu teritori lawan, terus pada mati anggotanya, kalah, balik, lari kan. Jadi pecat dong sebagai komandan. Nggak bisa nanti ada perang lagi di tempat lain, yuk tetap jadi komandan lagi, kalah lagi. Dari 2004 udah kalah kan. Terus kalah, diangkat lagi jadi komandan, perang lagi tempat lain, kalah lagi gitu loh. Terus marah-marah lagi. Ini udah itu yang saya bilang out of touch itu loh. Iya. Meskipun di Pileg kan menang 3 kali, maksudnya teratas 3 kali Pak, dalam hat-trick dan 2 kali mengantarkan Jokowi jadi presiden, itu kan juga great victory sebenarnya buat tergantung kita mau menaruh barnya setinggi apa gitu loh. Ya. Kalau mau bilang sukses ya kepilih terus-terusan jadi ketua umum juga sukses itu. Iya. Nah, ya yang menarik ke depan nanti kan pertempuran 2029. Iya. Itu pertempuran siapa? Apakah Jokowi berhenti masuk kotak? Saya kira Jokowi masih terus akan maintain popularitas dia. Nah, buat Pak Jokowi pemecatan ini sebenarnya kabar sukacita atau duka cita sebenarnya Pak untuk Pak Jokowi? Begini Pak, kalau orang divonis pengadilan apapun, kriminal, korupsi, pembunuhan, pelanggaran hukum, ya itu dia punya citra akan rusak. Ya. Nah, Jokowi dipecat PDIP yang nampung banyak. Yang mau nampung banyak dan mereka melihat bahwa Jokowi itu bukan kriminal. Nah, ini bedanya loh. Ya kan? Karena memang sebagai penyandang hak prerogatif memiliki hak memecat 2 periode presiden itu kan hebat. Kita melihat hak wewenangnya memecatnya aja gitu loh. Kamu boleh presiden 2 periode, iya, aku gue yang pecat lo. Iya, gitu ada unsur gitu-gitunya ya Pak ya? Iya, buktinya apa? Partai lain welcome Jokowi. Silahkan Pak kalau mau. Ada semua P3, Gerindra sendiri, lalu Golkar, dan lain sebagainya. Itu tidak melihat Jokowi sebagai seorang kriminal dan penghambat demokrasi. Nah, kalau memang ada tindakan dia misalnya di Mahkamah Konstitusi, ya, lalu Partai Coklat, ya, kenapa kita tidak memperbaiki sebuah aturan, undang-undang yang mencegah hal tersebut terjadi? Nah, PDIP sudah 10 tahun menguasai parlemen, ya kan? Kok diam aja tidak mengeksersis hak budget, hak legislasinya, membuat undang-undang. Kok kalau narasi PDI Perjuangan menjadi korban kezaliman kekuasaan itu menurut Pak Laks gimana? Salah, karena yang membuat ginilah, kalau PDIP jadi korban Jokowi, siapa yang milih Jokowi? Kita minta pertanggungjawaban lah. Misalnya siapa yang angkat dia, siapa yang milih dia? Hah? Tanggung jawab dong lo, ya kan? Lu yang ngangkat sekarang orang yang nggak mau bertanggung jawab. Nah itulah kita harus merubah. Ya apa ya, bagaimana bertanggung jawab ya juga mereka kan? Nah itu. Atau misalnya karena sudah tidak menguntungkan. Ketika 10 tahun menguntungkan ya diem aja. Kalau tahu belakangan Pak, ternyata. Ya gitu gimana Pak? Ya itu salah undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang? Lu main bola, kalau mau tackle nggak ketahuan kan lu tackle aja. Hah? Wasit nggak lihat, ya kan?
Lu tackle depan wasit ya salah. Artinya Kartu sebenarnya- merah. Artinya sebenarnya nggak berhak dan kurang begitu layak juga PD Perjuangan merasa dizolimi kekuasaan atau menjadi korban dari kekuasaan itu agak saru menurut Pak Laks ya sebenarnya. Menurut saya sih bukan pada tempatnya, ya. Karena sebelum kita memberikan contoh berdemokrasi ke luar, berdemokrasi dululah di dalam. Gitu. Selama kita berkuasa, kalau kita menikmati keuntungan, aturan nggak usah dirubah. Tetapi ketika aturan itu memakan kita, baru ribut. Tapi tidak memberikan solusi untuk merubah juga. Ya. Lakukanlah perubahan undang-undang partai politik, bagaimana ketua umum bisa sampai seumur hidup apa enggak, lalu bagaimana proses pemilihan calon presiden yang benar supaya tidak anak-anak bisa ikut seenaknya gitu loh. Dibuatlah. Lalu benturan kepentingan antara hakim, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak ada hubungan persaudaraan. Ya, lalu di kabinet tidak boleh ada saudara. Itu dibuat dong. Ya, anak kalau mau diangkat juga harus ada seleksi tambahan gitu loh. Nah, ini yang menurut saya bagus sekarang PDIP belajar ya kekecewaan karena tindak pengalaman dia dan kekuasaan dia tidak gunakan untuk memperbaiki sistem, tapi menikmati sistem. Tapi ketika seperti bumerang sistem itu menghantam dan menderita kekalahan, baru marah-marah. Kalau saya lihat ada bagusnya, jadilah oposisi. Oposisi yang benar, bersih-bersihlah dirinya gitu loh. Karena kalau oposisi nggak bersih, gampang dikerjain. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya kalau memang ada masalah hukum ya tinggal diangkat aja masalah hukumnya. Jadi oposisi kan harus benar bersih. Jadi bukan, ya itu kalau masalah hukum aja, belum tentu kriminalisasi gitu Pak Iya ya. betul. Justru bagus karena diangkat sehingga kita bisa buktikan oposisinya bersih atau enggak kan. Benar. Gitu kan? Dan sebaliknya kalau dia benar-benar bersih, ya incumbent juga akan kena getahnya kan, bisa dikritik. Pemilu yang akan datang, incumbent kalah, oposisi jadi pemenang. Oleh karena itu incumbent juga akan bersih-bersih diri gitu loh.